Ya. Untuk membuat dokumen HTML baru, ya. Jadi di sini tadi kita tinggal buka dari HTML, dari Dreamweaver ya. Setelah kita buka Dreamweaver, kita buka HTML. Nah, kemudian setelah kita buka HTML, yang berikutnya tinggal kita tentukan saja ya. Tentukan saja tentang bagian-bagian yang diinginkan, ya. Kalau misalkan kita pengen membuat tabel, maka nanti kita tinggal pilih tabel, ya. Insert table. Nah, ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam pembuatan tabel di sini nanti, ini tinggal kita pilih tabel saja sudah jadi tabel ya. Jadi tidak perlu mengetik kode. Ya, tidak perlu mengetik kode. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mempermudah kita dalam proses pengaturan dokumen-dokumennya ya. Mengatur ulang dokumen-dokumennya itu mudah ya. Membuat dokumen-dokumen bagian-bagian atau objek-objek dokumennya itu mudah. Nah itu ya, tinggal kita pilih menu insert, kemudian kita pilih table, kita tentukan sesuai dengan yang diinginkan. Nah sebagai contoh di sini, ini kita akan membuat bentuk seperti ini ya. Yang mana bentuk seperti ini itu kalau bentuk ya, bentar. Ini harus ditutup dulu ya, saya lupa ya. Nah kalau kita pengen membuat satu bentuk seperti ini, nah ini ya. Ini yang perlu kita lakukan adalah menentukan jumlah kolom dan barisnya ya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini kalau di sepintas ya, sepintas kita melihat itu ada satu dua kolom ya. Satu kolom untuk gambar-gambarnya, satu kolom lagi untuk teksnya atau informasinya atau keterangannya ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan table ya. Kemudian barisnya itu yang horizontal. Jadi table itu kolomnya itu yang vertikal, barisnya ini yang horizontal ya. Yang horizontal di sini secara kasat mata bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini bagian yang bawah keterangannya ini ya. Nah ini bagian yang bawah keterangannya ini yang kelima ya. Itu. Nah kalau kita sudah tahu jumlah kolom dan barisnya, maka kita bisa membuat tabel di dalam websitenya ya. Nah untuk membuat tabel di dalam websitenya, maka kita tinggal aktifkan dulu Dreamweaver-nya, kemudian kita tentukan ya dari menu insert table ya. Nah, kemudian kita tentukan jumlah kolom dan barisnya. Jumlah kolom dan baris ini tinggal ditentukan sesuai yang kita hitung tadi 2 dan 5 ya. Nah, kemudian lebarnya table width. Nah, untuk penentuan lebar ini ada dua pilihan. Kita bisa pakai satuan pixel untuk ukuran yang fix. Ukuran yang fix di sini berarti tidak menyesuaikan lebar ya, tidak menyesuaikan lebar layar. Sedangkan kalau persentase atau persen ini nanti ukurannya menyesuaikan lebar layar ya, gitu. Nah, nanti kita coba ubah dari fix ke persen ya. Atau kita buat dua versi ya, fix dan persen. Ini yang fix dulu, Nah, yang fix ini pakai pixel. Untuk menentukannya tinggal kita atur aja. Dari dua kolom itu kira-kira pembagiannya gimana? Oh, yang sebelah kiri untuk gambarnya itu kecil. Ya kita kasih 200 saja. Sedangkan untuk yang kanan keterangannya itu lebar. Berarti kita kasih 600 saja lah. Berarti totalnya ada 800. Nah, ini kita atur 800. Ya. Kemudian ada border tightness. Border tightness ini untuk ketebalan garis bordernya di dalam tabel ya. Kalau misalkan saja garis bordernya itu tidak diinginkan ada, ya ini kita atur 0. Ya, tapi kalau pengen ada, kita atur minimal 1. Boleh 2, 3, 4, 5 ya.
sesuai dengan kebutuhan. Ini ya. Nah, karena tadi dalam contohnya itu tidak ada garis ya, yang ada hanya gambar tulisan, itu berarti tabel tidak menggunakan border thickness. Ya, meskipun di dalam tabel, tapi kalau tabelnya dilangi, itu seperti tidak di dalam tabel. Ya, ini. Nah, ini kita atur border thickness-nya 0, misalkan. Ya. Kemudian untuk cell padding, ya, cell padding-nya ini kita atur sementara 0 dulu. Ya. Cell spacing juga 0. Nah, cell padding ini apa? Cell padding ini adalah jarak tambahan di dalam suatu objek. Ya. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah MOSFET, MOSFET itu adalah MOS padding. Ya. Tataan untuk MOS. Tataannya pasti lebih lebar daripada MOS-nya. Ada jarak tambahan. Ya. Nah, sama dengan ini, cell padding. Ya, cell padding ini berarti jarak tambahan di dalam sel. Ya, jarak tambahan dari apa? Dari kontennya, dari isinya. Kalau isinya di situ tag lebarnya misalnya katakanlah 1, jarak tambahannya ini bisa saja setengahnya, bisa 1 kalinya, bisa 1/4-nya ya. Nah, itu jarak tambahan ya. Ini cell padding. Jadi tataan di dalam sel. Ya. Tataan di meja misalkan, tataan gelas ya, tataan gelas misalkan. Itu pasti lebih lebar daripada gelasnya ya. Nah, ini padding. Padding itu maksudnya adalah memberi jarak tambahan di dalam selnya. Nah, untuk sementara kita atur 0 dulu biar nanti ada gambaran, oh yang nggak ada cell paddingnya itu seperti itu, yang ada cell paddingnya seperti ini, misalkan. Ya, gitu. Kemudian ada cell spacing. Cell spacing ini jarak antar sel, memberikan space atau ruang kosong ya, memberikan space atau ruang kosong di antara sel-selnya. Jadi kalau cell padding ini di dalam selnya, kalau cell space di luar selnya jarak tambahannya ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Untuk sementara diatur 0 dulu, nanti kita ubah ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya di sini ada header. Header ini untuk menentukan dari tabel yang dibuat itu mau diatur untuk judul selnya atau judul kolomnya atau judul barisnya. Itu yang mana? Yang mau digunakan untuk judul itu yang mana? Apakah yang sebelah kiri, ataukah yang bagian atas, ataukah yang sebelah kiri dan atas? Ya, apa bedanya? Bedanya kalau sudah ditentukan sebagai header, maka dia akan ditampilkan di tengah otomatis ya, di tengah-tengah sel. Dan hurufnya tebal dibandingkan dengan sel-sel yang lain yang bukan header. Jadi yang terblok hitam ini ibaratnya headernya. Sampingnya ini datanya ya. Kalau ini berarti atas headernya, bawah datanya. Ya, itu. Kalau yang ini samping kiri dan atas judulnya, yang lainnya data. Ya. Nah, itu dari header. Nah, kemudian ada caption. Caption ini untuk memberikan keterangan ya. Catatan ya. Sedangkan summary ini catatan yang lebih detail ya, atau keterangan ya, itu. Nah, kalau mau diberikan silakan diberikan, kalau tidak ya enggak usah, enggak apa-apa. Defaultnya cuma mengatur ini saja sudah cukup. Ya. Loh, kok nggak ditentukan headernya, Pak? Nanti bisa kita ubah headernya. Ya. Bagian-bagian yang mau diatur header itu bisa juga kita ubah langsung meskipun awalnya none. Ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan sudah kita oke, kok ada kesalahan? Loh, selnya kok cuma ini, harusnya kan ini 5 tadi. Kok cuma 2? Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, berarti tinggal diklik aja di dalam angkanya ini. Di dalam angkanya ini. Nah, nanti kita pilih apa ini? Ya, select table. Berarti kita memilih selalu tabelnya. Nah, kalau hanya cuma selnya saja, karena di sini saya pengen menambah sel, atau pengen barisnya saja, karena saya pengen menambah baris atau kolomnya saja pengen menambah kolom.
Kalau kolom dari ini panahnya ya, select kolom. Ya, kolom enak, ada pilihannya nih. Ya, select kolom. Nah, kalau baris, baris ini nggak ada. Nah, kalau pengen memilih baris, kita bisa menggunakan cara blok. Jadi ini diklik, tahan, tarik. Jadi dari sel pertama diklik, tahan, geser. Ya, tarik ke bawah. Kalau sudah, tinggal pilih menu insert, kita pilih table, modify ya, modify. Jadi untuk memodifikasi tabelnya ini kita pilih dari modify, kemudian kita pilih table, kita pilih insert row, menyisipkan baris ya. Kalau kolom berarti kolom, ya kolom di sini kolom. Row nanti akan ditambah satu di atas dari yang terseleksi. Ya. Ini kalau kita pengen menambahkan di atasnya. Kalau pengen menambahkan di bawahnya, tinggal diklik di dalam sel terakhir ya, kemudian tekan tab. Nanti muncul sel baru, baris baru ya, muncul baris baru. Tab, tab, pindah sel ya, tab lagi pindah sel, tab lagi pindah sel, tab muncul baris baru. Ya. Nah, itu di dalam pengaturan penambahan baris ya. Jadi harus diseleksi dulu bagiannya. Kalau mau disisipkan di antaranya ya. Jadi di sini misalkan ada angka 3, di sini ada angka 4 ya. Nah, di antara 3 dan 4 ini mau saya tambah satu baris. Berarti diseleksi dulu ya. Ini diseleksi dulu baris keempat ya. Atau diklik di dalam sel keempat, kemudian modify table. Ya, ada nggak di sini table ya. Kemudian insert row muncul. Ya. Kemudian saya blok lagi di atas 3 ya, dari 3 sampai ini yang terakhir saya blok lagi, insert table, modify table, insert row. Nah, tambahnya cuma satu sebanyak apapun. Nah, ini bedanya ya. Kalau Anda menggunakan PowerPoint ataupun Microsoft Word, itu kalau kita blok banyak ini, nanti yang disisipkan ya sebanyak yang kita blok. Ya, tapi kalau di HTML tidak. Ya, di HTML di sini tidak secanggih ya. Dokumen HTML itu pengolah kata sebenarnya. Tapi dia tidak secanggih Microsoft Word. Ya. Tapi lebih baik dibandingkan Notepad. Jadi sama-sama untuk mengolah teks ya. Kalau Microsoft Word itu yang paling canggih. Kalau Notepad ini yang paling kurang ya. Fiturnya sangat kurang. Kalau HTML ini tengah-tengah. Ya nggak canggih ya nggak kurang ya. Karena dia bisa diformat. Ya. Bisa diformat tapi tidak seperti Microsoft Word ya. Kemudahannya itu tidak seperti Microsoft Word. Oke, kembali ke sini ya. Jadi setelah kita sisipkan dari pengaturannya di sini, kok keliru ya. Wah, keliru, fatal kelirunya ya. Kita hapus saja. Nah, kalau pengen menghapus ini tinggal kita klik di dalam tabel. Ya, klik select table ya. Jadi sebenarnya diklik panahnya aja ini udah kepilih nih, tabelnya udah kepilih ya. Nah, kalau sudah kepilih kemudian tinggal pilih modify ya, atau langsung di delete saja juga bisa ini ya. Nah, di delete dari keyboard juga bisa ya. Delete row, delete column bisa ya. Karena ketika kita memilih table maka secara otomatis ya. Nah, ketika kita milih table secara otomatis nanti dari modify delete ya, delete row atau column ini nanti akan menghapus bagian yang dipilih ya. Atau langsung di delete dengan keyboard juga bisa. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Nah, kemudian bisa Anda lihat di sini, ketika saya masukkan table dengan pengaturan 0 semua, maka secara otomatis tidak ada garis. Ya. Tidak ada garis. Kemudian, ketika saya ketikkan teks di dalam suatu sel, maka teksnya tersebut mepet dengan garis kiri dari batas kiri ya, batas kiri dari selnya, batas atas dari selnya, dan batas bawah dari selnya. Ya.
Nah, kalau pengen dibuat agak ada jarak lah, nggak mepet-mepet banget gini misalkan ya, biar ketok atau pantas. Nah, itu tadi fungsi dari padding, ya. Jadi kita pilih selectable, kemudian setelah itu di sini nanti ada cell pad. Nah, kalau pengen ngedit dari sini ya. Ini nanti ada cell pad, ya. Ini cell padding. Saya tambahkan 10 biar kelihatan ya. Enter. Maka nanti di sini akan ada jarak di semua selnya ya. Ini akan ada jarak 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel. Yang kanan juga ada ya, kalau di sini tagnya kita buat full, mentok. Nah, ini ada jarak nih. Ya. Nah, itu di dalam penentuannya. Ada jarak tambahan di samping kiri dari tagnya. Ataupun di samping kanan tagnya. Nah, ini cell padding. Sedangkan cell spacing, ya ini saya coba atur lagi, paddingnya 0. Ya. Kemudian saya tambahkan spacing, nah, spacingnya 10. Nah, maka nanti di sini ada jarak kosong ya di antara sel-selnya. Ini adalah space. Ya. Dikasih space, dikasih pad bisa. Ya, nanti tabelnya di sini akan lebih renggang-renggang ya. Jadi di sini tag juga misalkan. Nah, bisa Anda lihat. Ya. Dari tag ke tag ini nanti jaraknya cukup renggang. Ya, itu. Nah, ini ketika kita pengen membuat tabel di dalam dokumen HTML. Ya, kalau mau dihapus ya tinggal diblok. Hapus selnya ya. Banyak sel, satu sel itu tinggal diblok. Kemudian pilih menu modify, table. Nah, di sini tinggal pilih delete row, delete column, insert row, insert column. Ya. Delete row. Nah, maka berkurang. Ya. Diklik di sini, kemudian pilih menu modify, table, ya, delete row atau delete column bisa. Ya. Nah, ini. Jadi nggak bisa delete sel satu sel ini saja, ini saya hapus nggak bisa di dalam dokumen HTML. Ya. Kalau mau semua ya tinggal diseleksi tabelnya, delete aja. Ya. Nah, ini di dalam mengatur pembuatan tabel. Oke, sekarang kalau kita pengen membuat seperti yang tadi, berarti tinggal kita pilih menu insert, ya, kemudian tabel. Kita tentukan jumlah barisnya 5, nih kelirunya di sini ya, jumlah barisnya 5, jumlah kolomnya 2. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah, di sini nanti tinggal kita atur, ya. Untuk penentuan dari selnya, ya, selnya ini ya, lebarnya, itu sesuai yang kita tentukan tadi untuk gambar 200, untuk tag 600. Ya. Tidak ya, Bang. Nah, untuk mengatur lebar selnya, nanti di sini kita tinggal ning seleksi. apa? Ya. Ning do. Citagung. Gosan pi. Dan di sini. Jangan piro. 800-an. Begitu. Tenang. Saya tapi tak tahun gesek lu. Iya, rak maksudnya iki kuwi. Spare part ono ora takon sik. Penting dhewe sik gorene. Wifi-ne dibuka YouTube ki. Sudah Mas Kevin? Kalau mau presentasi silahkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita seleksi, ya, di sini nanti tinggal kita tentukan W-nya ya. Ini untuk width dan ini untuk H. Ya. Tinggi dan lebar. Ya.
Jadi W-nya di sini kita tentukan 200. Maka nanti banyak sel ini akan ditentukan lebarnya 200. Otomatis yang ini 600 ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kita bisa menentukan seperti itu ya. Pengaturan width-nya di sini ya. Jadi kita seleksi saja bagian yang pengen kita atur tingginya, kemudian kita atur dari H. Misalkan 100. Maka diatur tingginya ini pada sel tersebut adalah 100 pixel. Ya. Kalau kosong berarti itu default. Default itu sesuai dengan tinggi yang diatur di dalam Dreamweaver. Ya. Ini. Nah, kalau sudah kita atur tingginya 200, kemudian yang berikutnya kita lihat koleksinya ya. Nah, di sini kenapa kok ada dua? Karena gambar yang ada, gambar yang sesungguhnya ini yang tidak ada kata small-nya ya di dalam namanya. Bentar, sorry. Ya. Kita lihat dulu koleksinya ya. Nah, ini. Jadi di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar yang aslinya ya. Gambar yang aslinya itu mempunyai lebar 800. Jadi kalau kita tempatkan mouse pointernya di situ ada keterangan ya. Untuk dimensinya itu lebarnya 800 dan untuk tingginya itu 533. Sedangkan tadi kita tentukan lebarnya cuma 200 ya untuk setiap objek gambarnya. Nah, terus kalau ini seperti ini gimana? Nah, kalau seperti itu berarti kita butuh untuk mengatur ya. Apakah di Dreamweaver tidak bisa diatur? Bisa. Cuma harus dilakukan satu persatu dan lagi ketika gambar ini besar, saya masukkan ke dalam Dreamweaver, itu nanti dia akan dibuat dengan ukuran yang besar. Ya, kalau filenya besar ya dia kehitungnya itu satu gambar besar. Jadi kalau kita lihat detail, ya. Nah di sini, ini ada perbedaan signifikan ya separuhnya. Jadi yang ukuran sebenarnya itu ukurannya adalah 76 kilobyte. Sedangkan untuk yang small ini 35 kilobyte. Untuk yang sesungguhnya Datsun ini ukurannya adalah 193 kilobyte. Sedangkan untuk yang small ukurannya 36 kilobyte. Jadi perbedaannya signifikan ya. Kalau misalkan kita pakai yang ini kemudian dikecilkan, dia tetap terbacanya itu adalah gambar dengan ukuran segini. Meskipun sudah dikecilkan ya di dalam Dreamweaver. Dikecilkan itu kan hanya dikecilkan dimensinya, tidak dikecilkan filenya. Ya. Nah, untuk itu perlu adanya proses pengaturan gambar supaya kecil. Sehingga nanti yang terbaca itu yang small-small ini kecil-kecil semua ya. Nah, ini kecil-kecil semua. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Ya. Loh, di sini kok ada perbedaan ini yang aslinya kecil malah yang aslinya besar, yang smallnya kok kecil. Nah, di sini karena saya berikan resolusi yang lebih besar supaya gambarnya tidak terlalu pecah. Ya, tujuannya itu. Sedangkan yang lainnya ini gambarnya sudah besar, sudah bagus. Ya. Nah, untuk mengatur gambar ini supaya mempunyai ukurannya kecil gimana? Cukup gampang, cukup mudah di dalam pengaturannya ya. Nah, untuk pengaturan gambar dengan menggunakan sesuai dengan yang kita inginkan ya ukurannya, ini nanti kita bisa menggunakan software Adobe Photoshop ya. Ini. Nah, ada Photoshop di sini saya menggunakan versi yang CS6 juga ya, karena modelnya di sini adalah Master Collection. Master Collection itu berarti satu instalasi, satu proses penginstalan itu nanti Premiere masuk, Dreamweaver masuk, kemudian After Effects masuk, Illustrator masuk, ya, Flash masuk, kemudian Audition juga masuk, ya. Semuanya yang under Adobe itu masuk semua. Bisa diinstalasi secara langsung, secara bersamaan, ya, gitu.
Nah, ini master collection. Oke, setelah kita buka, ya, setelah kita buka di dalam softwarenya, ya di sini saya pakainya adalah Photoshop CS6. Nah, ini. Yang berikutnya tinggal kita buka saja untuk filenya ya. Nah, membukanya nanti bisa dari Explorer, ya, Explorer, atau dari menu file Photoshop-nya juga bisa. Ya. Jadi dari menu file open, dibuka seperti biasa, kemudian diarahkan ke dalam foldernya ya, folder tempat gambarnya. Nah ini, ya. Kalau sudah diklik, di open. Nah setelah di open, yang berikutnya tinggal kita buat satu action. Action itu fungsinya untuk merekam perintah ya, merekam perintah karena ini perintah yang kita jalankan nanti sebagian besarnya sama. Ya, mengubah lebar gambar ya. Nah, untuk membuat action nanti di sini kita bisa gunakan menu window. Kemudian diklik action. Ya. Ketika sudah kita buka action, nanti di sini akan muncul panel action ya. Nah, dari panel action tersebut kita record ya. Kita buat action baru ya, kita buat action baru dulu. Jadi dari sini ini toolsnya ya, tools new action, create new action. Ya, ini tinggal diklik. Kemudian kalau sudah kita kasih nama sembarang lah, bebas. Ya, action 1 misalkan boleh. Record, ini nanti sudah terrecord. Nah, perintah yang kita jalankan itu nanti akan direkam. Jadi di sini perintah yang pertama untuk mengecilkan ukuran gambar itu cukup pilih dari menu image. Kemudian pilih image size. Ya. Pastikan constraint proportion ini tercentang. Supaya ketika mengubah lebar, tingginya juga berubah. Ya. Nah, di sini saya ubah ukurannya 200 untuk lebarnya. Nah, ini sih otomatis berubah 133. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Resolusinya 240 mau diubah nggak? Ah, 72 aja lah biar kecil. Nggak apa-apa. Silakan. 72 kemudian ini diubah lagi 200. Ya. Nah, ini tetap 72 resolusi. Ya. Jadi tidak sebesar dari yang pertama. Nah, kalau sudah di oke. Sudah jadi. Ya. Nah, setelah di oke, kita pilih menu file, save as. Nah, ya. Rekodnya dimatikan. Oh, ini nggak bisa berarti. Ini harus dimatikan dulu ya. Save as-nya jangan direkam ya. Kalau save as-nya direkam keliru nanti. Ya, kita stop dulu. Namanya sama semua nanti ya. Nah, ini baru file save as, kemudian kita kasih S ya. Mau sekali ya. Kalau sudah di save. Pilih hide. Oke. Buka gambar yang kedua ya dari menu file open. Apa nih? Nah, ini Datsun ya. 2440Z. Kalau sudah tinggal kita play aja nih. Udah langsung kecil 200 pixel. Ya, lebarnya. Apakah benar ini 200 pixel? Kita coba aja buka. 200 pixel, 72 pixel resolusinya sudah seperti yang tadi ya. Tinggal di save as. Save as, kemudian ini tinggal diketik SS ya. Oke. Nah, kita buka lagi yang lain ya. Nah, ini kalau pengen dikecilkan gambarnya ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Johnson Interceptor, oke, open ya. Tinggal di play. Nah, sudah kecil ya. File save as. Ini SS. Ya. Oke, ya. Nah, berubah ya.
Nah, 3 dulu aja ya. Nah, kalau sudah, kita atur. Yang berikutnya kita buka lagi. Ya, kita buka lagi untuk Dreamweaver-nya. Ya, untuk pemasangan dari software-nya. Ya. Nah, ini ya. Nah, setelah kita buka Dreamweaver, yang berikutnya tinggal kita klik di dalam selnya ya. Pilih insert, image. Nah, enaknya pakai Dreamweaver itu ini, nggak usah ngetik perintah ya. Tapi kalau kalian senang ngetik kode nggak apa-apa sih. Ya. D, kemudian bahannya diaktifkan ya. Ini, nah cari yang SS ya. Oke, oke, nanti langsung pas sesuai lebar selnya ya. Nah ini diklik lagi, insert, image ya. Nah ini cari yang SS lagi, langsung plek. Loh, kok muncul kayak gini? Nah di sini yang sering coding pasti tahu ya, kenapa kok ada relative path sama ada static path ya atau absolute path ya. Ini dikarenakan posisi gambar dengan posisi dokumen tidak sefolder, itu saja intinya ya. Loh kok bisa tidak sefolder? Karena dokumen belum disimpan ya, sehingga muncul. Ini ada kemungkinan nanti tidak relatif. Dreamweaver memperingatkan gitu. Oke aja dulu nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu posisi dokumen posisi gambarnya di mana, nanti dokumennya kita simpan sefolder di sini ya, di 04 table itu sudah otomatis relatif ya alamatnya. Oke ya, plug ya. Nah, klik lagi insert image. Tadi Jensen ya, Jensen Interceptor SS. Oke. Oke, plug. Sekarang kita simpan. Ya, dokumennya kita simpan di dalam folder yang sama yaitu di drive D ya. Nah, ini ya, tempat gambarnya kan di sini tadi ya, 04 table. Nah, ini saya kasih nama web cars sudah jelas. Ya, save. Nah, di sini ada kemungkinan beberapa gambar ini nggak ada di folder yang sama ya. Loh, kok bisa? Nah, tadi ada di 04. Ya. Nah, nggak apa-apa, langsung aja di copy untuk linknya ya. Ini udah masuk semua otomatis. Nah, ini nanti ketika kita lihat di kode, ini sudah relatif semua ya. Nah, ini sudah relatif semua nih. Ini sudah alamat relatif ya. Relatif path itu penting ketika kita pengen membuat web ya. Jadi nggak bisa absolute path. Absolute path gimana contohnya? Nah, ini misalkan salah satu mobil saya coba masukkan ya. Ini saya copy dulu di sini. Misalkan ya di my document picture lah, video lah ya. Paste. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian ini saya buka, saya kecilkan size-nya. Play. Dah, save as. Ini kasih as. Nggak sama ya, dia melentang sendiri di foldernya nih. Yang Selby GT 500 nih foldernya melentang sendiri. Sekarang saya masukkan nih. Yang terjadi gimana? Bisa masuk kah? Bisa, nggak ada masalah ya. Mau di mana saja nggak ada masalah sih sebenarnya. Masalahnya nanti ketika di-upload. Ya. Nah ini nggak sama nih. Would you like to copy file to your document folder now? Karena posisi alamatnya nggak sama. Kalau di no, ini nanti jadinya relatif. Jadinya absolute. Nah ini absolute nih.
Ya. Ini absolute path, ini relative path. Nah, yang tahu bedanya absolute path sama relative path bisa ketikkan di chat ya. Silahkan ya. Silahkan ketikkan di chat apa perbedaan antara relative path sama absolute path. Ya. Itu. Nah ini ya bisa masuk, nggak ada masalah. Ya. Tampilkah gambarnya? Tampil. Ya. Nanti tampil. Nah kalau sudah ini bisa dilihat bahwa posisi mobilnya ya ini semuanya mepet. Nah kalau mau diedit gimana? Kalau mau diedit tinggal kita select table. Halo. Dia jangan ngono Ki, versi Ki. Jangan ngono versi. Wes tekan. Ya. Nah, jadi tinggal dipilih tabelnya. Kalau nggak bisa kita pilih select table, ya, di sini kok tombolnya nggak kelihatan misalkan, ya. Ini kita klik di samping kirinya aja, di samping kanan, sorry, di samping kanannya ya, sampai pointer mouse-nya berubah. Ya, sampai pointer mouse-nya berubah, ini tinggal diklik. Ya. Kemudian kita tentukan padding-nya. Padding-nya berapa nih? 5 aja lah. Tapi kita tambah spacing 10. Boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Dah jaraknya tambah nih. Jadi renggang, jadi lebih enak dilihat ya. Rasa nggo padding tapi nganggo passing saja boleh. Ya, silahkan. Cuma kelemahannya nanti kalau kita nggak pakai padding, tulisan ini mepet ya. Nah, ini misalkan ini sudah ada, saya coba kopikan aja biar cepat ya. Apa mau Aston Martin ya. Nah, ini misalkan ya, Ctrl V, nah ada ya. Tagnya mepet ini dengan ini ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ya. Ini di dalam membuat tabel mepet dengan tepinya. Tapi kalau ada padding, ya, kalau ada padding, tagnya nanti nggak mepet dengan tepi sel, ya 10 misalkan. Nah ini nggak mepet, ada jaraknya. Jadi ada space, ada pad, ini ada juga pad, berarti tambahannya ini adalah 10, 10, 10, berarti 20 total ya. 30 total. Jaraknya ini 30 pixel. Ya. Nah itu bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan. Butuhnya gimana? Ya. Udah paddingnya 5 tapi spacingnya 20, boleh. Nah jadi lebih renggang lagi. Nah itu di dalam pengaturan. Nah terus ini tulisannya kok ada di tengah-tengah kayak gini. Ya harusnya mepet ke atas. Nah kalau pengen mengatur posisi, di sini nanti tinggal diklik. Ya, diklik di dalam tagnya. Kemudian di dalam properti itu ada dua, horse dan vert. Ya, horse ini untuk mengatur perataan secara horizontal, rata kiri atau rata tengah atau rata kanan. Ya, nah ini tinggal diklik aja ini, right, rata kanan ya. Klik center, rata kiri. Rata tengah, sorry. Ya. Kemudian default berarti sama dengan rata kiri. Sedangkan vert itu untuk mengatur perataan secara vertikal, mau diratakan atas, rata tengah, middle, atau rata bawah. Ya. Nah, kalau pengen diatur rata atas, berarti dalam vertnya atau vertikalnya ini tinggal diatur top. Nah, ya, gitu.
Nah, ini di dalam pengaturan. Jadi tulisan tinggal ditambah kalau kita sudah setting ya. Setting baik apa namanya pad-nya, space-nya ya, bordernya. Kalau sudah kita setting semua, ini tinggal diketik ya. Oh, ini masih tengah nih. Ya udah diblok aja semua ya. Blok semua, kemudian tinggal kita atur pad-nya top semua. Udah jadi. Nah, ini nanti pasti top ya. Nah, ini kalau kita pengen isi konten. Nah, apakah harus diatur dari ini? Ya enggak juga sih. Kalau Anda pengen ngatur dari scriptnya, ya silahkan. Scriptnya seperti ini ya untuk membuat. Nah, ini scriptnya. Ya, ada TD width 200 ya, kemudian width image-nya 200, height-nya 133 ya. Kalau ada vertical alignment ya V-align toh. Ya. V-align toh. Nah, ini di dalam pengaturan. Nah, itu di dalam membuat tabel ya. Nah, ini untuk desain web pada materi membuat dan menggunakan tabel. Dah, jadi misalkan semua sudah diinput, mau dikasih warna. Nah, oke, kita kasih warna nih pada bagian tag ya, biar lebih catchy misalkan. Nah, ini tinggal diseleksi aja. Seleksi ya. Terus pilih warna, ada nggak di sini? Oh, nggak ada nih. Oh, berarti mungkin satu-satu ini diklik dulu. Nggak ada warna juga ya. Oh, ini background ada nih. Background cell. Ya. Kalau semua ada nggak nih? Oh, ada, sorry, ada ya. Berarti kita bisa masukkan nih. Nah, background. Kasih warna. Nah, kelihatan kalau ada spacing-nya nih ya. Kalau ada spacing-nya nih, kelihatan kalau di dalam table. Terus biar nggak kelihatan di dalam table gimana? Ya kita tinggal atur. Ya, space-nya dihilangi. Space-nya kosong ya, default. Dihapus saja. Ini bisa kita tambah 20. Udah, jaraknya sama ya. Tapi di sini bisa nyambung nih. Warnanya bisa nyambung. Ya. Nah, ini di dalam, oh sorry, ini bukan 0, bukan kosong ya, tapi 0, nah, harus 0. Ya, ini harus 0. Nah, ini biar nempel ya, benar-benar nempel, nggak ada jarak sedikit pun passingnya ya. Nah, ini. Oke, kita coba. Oh, kok rata kiri ini tabelnya nggak bagus nih, harusnya di tengah-tengah halaman. Nah, tinggal diklik aja ya di batas sel, di batas kiri tabel ya. Untuk menyeleksi tabelnya, kalau sudah di sini ada align. Nah, align ini untuk pengaturan tabel. Peletakan tabelnya itu mau diletakkan di mana? Di tepi kiri, atau di tengah, atau di kanan. Ya, tengah-tengah halaman. Nah, ini tinggal dipilih nanti di align-nya center. Ya. Oke, kita coba simpen. Save. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba buka. Ya. Kita coba buka untuk pengaturannya di sini. Tadi ada di mana ya? Bentar. Saya tampilkan yang ini dulu aja. Nah, ya. Sekarang kita buka tadi di folder 04 tabel juga ya, sama, tinggal saya double klik ini nama foldernya. Nah, ya. Maka dia kelihatan mepet ini, ya. Nempel semua ini. Nggak ada kelihatan batas-batasnya ya. Nah, itu kalau pakai padding. Ya, kalau pakai padding seperti itu.
Tapi kalau pakai spacing, di sini kelihatan ada renggangnya, ada kosongnya. Sekarang saya coba aja ubah. Spacingnya saya kasih 5. 5 aja lah. Ya. Sudah saya simpan. Kemudian di explore-nya, di browsernya saya reload. Nah ini ada jaraknya nih. Kelihatan di dalam table ya. Tapi kalau menurut Anda, wah pinginnya misalkan, ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Mau dibuat nyambung atau mau dibuat patah seperti ini, silakan. Ya. Nah itu di dalam pengaturannya ini dengan menambahkan spacing 5. Ya. Nah itu di dalam pengaturan table. Ya. Jadi selain table itu bisa kita gunakan untuk mengatur tag-tag bentuk tabular, tag-tag bentuk tabular itu misalkan daftar member, ya, daftar member Stekom community misalkan, ya. Nah itu tag-tag bentuk tabular, ya. Bisa juga kita atur untuk membuat dokumen web yang seperti tadi, untuk menampilkan gambar-gambar ataupun tag yang jejer. Karena kalau di dalam dokumen HTML itu nggak bisa, kalau kita buat tanpa tabel nggak bisa. Bisa juga sih pakai div ya. Pakai div itu nanti beda lagi. Tapi kalau hanya paragraf nggak bisa. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, di dalam dokumen HTML ini nggak ada tag wrapping. Ya. Sehingga perlu dibuat dalam tabel atau dalam div. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan dokumen HTML di dalam pembuatan webnya. Ya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi pada kesempatan malam hari ini, bisa disampaikan saja di dalam live chat, di dalam chatnya ya, di dalam Nah nanti Anda bisa coba ya, nggak harus mobil ya, itu contohnya. Misalkan Anda penggemar bunga, nah, pakai bunga-bunga gambarnya boleh, cari di internet aja ya. Di internet kan banyak itu koleksi bunga. Cuma harus hati-hati ya. Kalau nanti untuk komersil, itu saran saya harus hati-hati. Ya. Cari yang CC-nya 0. Ya. Nah, Anda bisa coba buka di sini, ya. D3 komputer grafis, itu apa yang dimaksud dengan ini. Tadi saya baru buat artikel ya. Ini isinya artikel semua dari dosen-dosen grafis ya. Nah, ini seputar Creative Commons ya. Creative Commons itu apa? Nah, ini cari yang CC-nya 0 ya. Nah, ini CC 0. CC 0 ini berarti bebas kita gunakan tanpa memikirkan royalti atau lisensi ya. Ini. Tapi kalau misalkan CC-nya seperti ini, CC by 40. Nah, ini CC by 40 ini berarti yang by itu apa? Di sini ada keterangannya ya. CC by. Lisensi ini memungkinkan pengguna kembali untuk mendistribusikan, meremik, mengadaptasi, dan membangun. Tapi kredit ini harus diberikan kepada pencipta. Jadi di dalam gambar yang hasil editannya itu kita tambahkan ya, sumber asli dari siapa ya. Atau thanks to siapa ya. Misalkan gambar yang buat saya berarti thanks to Andi Prakasa Hadi. Karena Anda menggunakan gambar saya untuk digunakan dalam media promo misalkan. Maka di dalam gambar tersebut harus diberikan keterangan thanks to Andi Prakasa. Ya. Nah, ini kalau CC by. Kalau CCSA apa? Ya.
Nah, ini keterangannya ada nih berkaitan dengan itu. Karena kalau misalkan kita nggak memperhatikan ini, ya kita bisa kena klaim karena melanggar undang-undang hak atas karya cipta, ya orang, ya copyrighted, ya copyrighted ataupun yang trademark, ya TM, C atau TM, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ketika untuk komersil Anda harus memperhatikan ini. Gambar itu atau footage-nya itu masuk dalam Creative Commons yang mana, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Itu. Nah, ini dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang penggunaan tabel dan pembuatan tabel di dalam Dreamweaver, bagian dari mata kuliah desain web. Yang pada kesempatan malam hari ini sudah masuk pada sesi ke-3, ya. Gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Oh iya, gini Mas. Jadi karena ini itu saya sampaikan via Zoom ya. Berarti di YouTube belum ada. Karena kan ini Zoom-nya punya kampus, jadi yang bisa nge-share itu kampus. Ya, di Zoom umum tidak di breakout, tidak di breakout ya. Nah, nanti habis ini saya upload ke YouTube. Terus nanti saya cantumkan linknya di Siakat, baru Anda bisa presensi ya. Kurang lebihnya 1 jaman lah, 1 jaman. 1 jam. 1 jaman, zaman Londo suwi ya 350 tahun. 1 jam, kurang lebih 1 jam. Gitu. Nah, silakan nanti kurang lebih dari waktu ini 1 jam kemudian silakan Anda bisa buka Siakat untuk melihat apakah link presensinya sudah ada ya. Nanti kalau sudah ada baru bisa ya. Jadi ini karena kendala kemarin kan saya coba pakai Zoom sama pakai OBS sama pakai YouTube. Itu PC-nya nggak kuat ya. Jadi cuma terekam 1,5 menit ya. Cuma terekam 1,5 menit, yang lainnya nggak terekam malahan. Nah, ini saya pakai Zoom, kemudian saya rekam manual, nanti hasil rekaman ini saya upload, kemudian nanti linknya saya tempel di Siakat, baru Anda bisa akses. Ya, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi tidak intinya HTML memang sih ya, karena kan ini web ya. Cuma nanti ada tambahan sedikit PHP. PHP itu hanya ya istilahnya pelengkap sajalah ya. Pelengkap saja. PHP itu bagaimana nanti ketika kita pengen menampilkan formulir atau data pengisian form ke dalam layar ya. Nanti ada sedikit tentang PHP, ada sedikit tentang olah gambar dengan Photoshop untuk membuat gambar yang nantinya dijadikan web. Nah, ini akan kita bahas juga nanti ya. Membuat website dari gambar ya. Gitu. Kemudian ada juga tadi Camtasia atau Premiere ya. Nanti melihat sikonnya. Mungkin kemungkinan besar Camtasia ya, karena Camtasia cukup ringan. Itu untuk membuat video bumper di website ya, bisa untuk iklan, bisa untuk header ya, bisa untuk macam-macamnya lah ya. Nah, itu nanti kita pakai Camtasia kalau enggak Premiere sesuai kebutuhan lah ya. Kalau dulu pakainya Flash karena sekarang Flash itu sudah dimatikan ya, sudah dimatikan oleh Adobe. Dan di internet itu sudah tidak disupport semua yang berekstensi SWF, maka edit video sekarang harus pakai membuat animasi di website itu harus pakai video ya. Filenya harus terformat MPEG 4 atau AVI ya, atau MOV ya, itu baru bisa. Sehingga untuk membuat iklan di dalam website yang bentuknya animasi itu pakainya edit video, pakainya pengolah video ya. Kita buatnya pakai video nanti supaya bisa berekstensi MP4 dan bisa dipasang di website ya. Gitu. Jadi nanti ada sedikit dengan Photoshop, ada sedikit dengan
PHP, ada sedikit dengan video ya. Kalau intinya tetap HTML ya. Tapi bagaimana kalau kita pengen nempel video di dalam HTML? Nah, kalau ada video di dalam HTML untuk animasi iklan, cara buatnya gimana nih? Nah, itu yang kita bahas nanti ya. Kelanjutannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, baik. Saya kira itu dulu kalau belum ada yang ditanyakan ya dari saya tentang pengaturan desain web ya, khususnya dalam membuat tabel untuk menampung gambar ataupun teks ya dan pengaturan-pengaturannya. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan malam hari ini, atas responnya juga ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Yang perlu diingat, tetap sehat, tetap semangat, agar tetap bisa berkarya. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya.